Kalau ada suami istri hampir tiap pagi bangun itu pasti cari masalah, maka urusan tempat tidur lagi nggak beres. Itu pasti sudah. Maka itu kenapa Ibrani 13 ayat 4 berkata, biarlah tempat tidurmu suami istri harus engkau kuduskan. Jangan ada kecemaran di situ. Kenapa? Karena itu tahta surga. Sungguh saudara yang sudah menikah, perhatikan ayat itu. Ternyata pusat damai dalam hidup kita itu bukan di gereja, tapi di tempat tidur. Itu pusatnya damai. Saudara, anak-anak di rumah adalah pribadi pertama yang bisa merasakan papa mamanya ini hidup damai atau tidak. Saya ulangi, anak-anak adalah orang-orang pertama yang paling tahu di rumah papa mamanya itu ada damai atau tidak. Oh, berarti saya yang sana kok kuning, berarti sini jelas sudah. Kenapa begitu? Saudara, mari kita perhatikan. Saya nggak tahu kenapa Roh Kudus memimpin saya ke sini. Oke, saya teruskan dulu. Ya, saya dua, kita akan bahas nanti. Jadi kalau kita suami istri nggak pernah beres di tempat tidur, dengarkan baik-baik. Tiap kali kita keluar kamar, itu muka lebih cakep kodok, saudara. Ini serius. Yang sudah menikah pasti ngerti yang saya maksud itu. Nah, kalau sampai muka sudah dilipat-lipat keluar kamar, itu jangan lagi anak, anjing aja minggir. Kenapa anjing minggir? Ayo jawab. Takut ditendang. Bayangkan, anjing aja bisa tahu di tempat tidur tuh beres nggak bosku ini. Benar saudara. Oh, ayat 4 Ibrani 13 itu luar biasa. Kalau nggak beres di tempat tidur, keluar kamar jadi masalah. Saya mau katakan ini, dengar baik-baik. Setelah sekian banyak tahun Tuhan bawa saya dalam pelayanan ini, saudara, ada banyak kasus. Ya, ada banyak, terlalu banyak bahkan. Nah, ketika suatu hari Roh Kudus membawa saya untuk meneliti, mengapa ada anak-anak nggak bisa respect kepada orang tua? Kenapa ada anak-anak nggak bisa respect pada orang tua, nggak bisa hormat pada orang tua, bahkan cenderung melawan? Dengar, jawabannya cuma satu. Anak-anak tidak akan pernah respect kepada orang tua kalau kita itu munafik. Hidup kita di dalam rumah dan di luar rumah kita itu beda. Anak-anak adalah pribadi pertama yang sangat tahu tentang kita. Jawab ya atau tidak. Nah, maka itu begini, kalau ada orang tua rajin bertengkar di rumah, bertengkar kok rajin? Ya ada banyak begitu. Oke, rajin bertengkar di rumah. Tapi kalau keluar rumah, woi kayak main sandiwara, gandengan, manis, senyum kiri, senyum kanan. Anak-anak melihat, dengarkan orang tua, mereka enak dan muak melihat pemain sinetron kurang ajar ini. Siapa itu? Papa mamanya. Kalau sudah begitu, orang tua mau ngomong apa saja, anak gak akan respect. Saya belajar, mengapa ada banyak orang munafik? Ternyata ada sekolah munafik di dunia ini. Gratis sekolah. Siapa guru munafik? Papa mama. Catat itu baik-baik. Saudara, maka itu kalau kita gak damai, awas. Damai itu mutlak ada dalam hidup kita. Damai itu segala-galanya. Saya percaya kalau kita mendengar kata damai sejahtera, oke? Cepat. Begitu sudah dengar kata damai sejahtera, yang muncul apa di benak kita? Cepatlah. Yang muncul apa di benak kita? Begitu dengar kata damai sejahtera, apa? Ya sudah kedamaian ini, jangan dibalik lagi. Sama itu. Tenang, betul. Apalagi? Sukacita, apalagi? Sejahtera, apalagi? Banyak, susah bener. Berarti nggak punya damai, susah ngomongnya ini, ketara ini.
Nyaman, betul. Apalagi? Tentram, apalagi? Apa? Bahagia, betul. Apalagi? Apa? Ayem. Ya, jangan ada ayam, itu gudeg lain. Apalagi cepat. Ibu baju putih tadi ngomong apa? Ya, ibu kacamata tadi ya. Oh, ayem. Oh ya, yang ngomong ayem ibu itu ya. Yang lain. Begitu kita dengar kata damai sejahtera, saudara, anak-anak itu akan tenang di rumah. Saya mau buktikan ini. Anak-anak kita pintar atau tidak? Anak-anak kita tahu aturan atau tidak? Anak-anak kita suka nolong orang atau tidak? Anak-anak kita macam-macam, ya atau tidaknya? Itu tergantung bagaimana suasana rumah. Jawab ya atau tidak. Nah, suasana rumah yang menciptakan adalah papa mama. Saya beri contoh ekstrim. Satu keluarga anaknya 4. Dari SD ke SMP anak-anak ini juara terus. Wah, jenius. Ketika anak terakhir mau naik ke SMP kelas 6 SD lulus ujian, terjadi sesuatu sehingga mereka harus pindah rumah. Buat anak-anak pindah rumah tidak masalah, tapi ini masalahnya. Ternyata di rumah baru hidup papa mamanya berubah, nggak seperti di rumah lama. Selama di rumah lama papa mama hidup dalam damai sejahtera. Anak-anak sehat-sehat, nggak perlu makan enak, nggak perlu makan mahal. Anak-anak belajarnya tenang. Tapi di rumah yang baru masalah terjadi. Hampir tiap malam ini papa mama bertengkar. Mereka teriak, bentak, menjerit. Walaupun tahun-tahun sebelumnya 4 anak ini jenius ranking semua. Cara belajar masih sama. Jawab pertanyaan saya. Tapi kalau sampai di rumah baru ada perubahan, nggak ada damai sejahtera menurut papa mama, hampir tiap malam mendengar teriakan, bentakan, maki dan sebagainya, bisa nggak anak-anak itu jadi pandai walaupun rajin belajar? Bahkan belajar pun nggak bisa tenang. Mereka ketakutan. Saudara dengarkan ini. Maka itu Alkitab itu mengajar kita luar biasa. Jangan egois orang tua, katakan amin. Jangan egois. Hanya karena kita jengkel pada pasangan kita, kita luapkan kemarahan kita nggak mikir anak-anak itu. Saudara, buat anak-anak hancur hidupnya. Kalau mereka tahu papa mamanya rajin bertengkar, itu penderitaan buat mereka. Anak-anak kau jawab ya atau tidak? Semua kita yang pernah jadi anak akan tahu. Apalagi sampai anak-anak harus mendengar pertanyaan, kamu mau ikut papa atau ikut mama? Itu kiamat buat mereka. Maka itu orang tua kita jaga hubungan ini. Nah, setelah saya tahu Ibrani 13 ayat 4, saudara, saya kagum sekali. Ternyata takhta Tuhan di dunia bukan di mimbar gereja. Bukan, maka itu saya marah kalau ada pendeta berkata, mimbar ini kudus, ini tempat Tuhan, saya bantah dalam nama Yesus. Tidak. Kalau mimbar ini soal berkata tempat Tuhan, kasihan Tuhan. Nah, kalau dia pulang dia tengok-tengok sini, tunggu minggu depan lagi ketemu. Goblok betul yang ngomong itu. Loh, betul? Mimbar ini bukan tahtanya. Tahta Tuhan ada di tempat tidur kita, suami istri. Kalau kita beres di situ, semuanya akan jadi beres. Amin. Ayat itu luar biasa. Tolong sekarang buka. Kita beri tanda tetap Yesaya 2. 1 Korintus 7 ayat 3 dan 4. Kita kagum pada Bapa di surga sampai dia seteliti itu. 1 Korintus 7. Bagi anak-anak yang kalau masih SMA, masih SMP misalnya, engkau cuma dengarkan saja. Supaya suatu kali kalau kalian menikahkan, ingat firman ini. Mengapa Papa memberi aturan seperti ini? Hendaklah siapa? Suami. Dimulai dari kepala dulu, memenuhi kewajibannya terhadap siapanya? Istrinya, bukan istri tetangga. Baca baik-baik. Demikian pula istri harus apa? Ayo teruskan, harus terhadap suaminya, memenuhi kewajibannya terhadap suaminya. Ayat 4.